Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Maulida Safira, Diva Yolanda, dan Miftahul Anni yang merupakan mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Araniri akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Harga dan Mekanisme Pasar. Tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Teori Moneter dan Fiskal Islam yang dibimbing langsung oleh dosen kami Ibu Najihatul Faridi. Pada video kali ini kami akan membahas tentang sistem pasar dan harga pasar dalam Islam, peran pasar dalam perekonomian, dan bagaimana pengawasan pasar, serta apa saja faktor yang mempengaruhi teori permintaan. Adapun untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Maulida Safira. Pembahasan pertama adalah tentang sistem harga pasar dalam Islam. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus tahu nih apa sih yang dimaksud dengan pasar itu. Menurut ahli ekonomi, pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan atau yang sering kita sebut sebagai pembeli dengan penawaran atau disebut juga dengan penjual untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya. Pembeli ini meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal, dan barang baku produksi untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produksi atau jasa yang diminta oleh pembeli. Kemudian berbicara tentang struktur pasar. Nah, struktur pasar ini dibedakan berdasarkan banyaknya penjual dan pembeli. Secara mudah, pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogeni itu disebut dengan pasar bersaing sempurna atau disebut juga dengan perfect competition. Adapun pasar yang terdiri dari banyak penjual dan barangnya berbeda antara satu sama lain itu disebut dengan pasar bersaing monopolitik atau disebut juga dengan monopolistic competition. Kemudian ada juga nih pasar yang hanya ada satu penjual, itu disebut dengan pasar monopoli, dan pasar yang ada beberapa penjual itu disebut dengan pasar oligopoli. Dalam konsep Islam ditegaskan bahwa pasar itu harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas atau disebut juga dengan perfect competition. Tapi bukan berarti kebebasan itu bersifat mutlak, tetap harus dibungkus oleh frame syariah. Adapun prinsip-prinsip yang dibangun untuk konsep mekanisme pasar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ar-ridha. Ar-ridha ini masuknya segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 29. Kemudian yang kedua itu harus berdasarkan prinsip persaingan sehat, yaitu mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau disebut juga dengan ihtikar atau monopoli nih ya. Monopoli itu dapat diartikan setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau banyak orang. Kemudian yang ketiga itu harus adanya prinsip kejujuran. Nah, kejujuran ini merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam. Sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Kemudian prinsip yang terakhir adalah keterbukaan dan keadilan. Nah, pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang harga pasar dalam Islam. Harga pasar atau disebut dengan just price adalah salah satu topik yang penting untuk dibahas oleh Aquinas. Asal muasal ide ini ditemukan dalam tulisan Aristoteles. Adapun Albertus Magnus memasukkan analisa biaya tenaga kerja ke dalam pembahasan mengenai harga pasar, di mana dengan beberapa perbaikan dan beberapa penyempurnaan. Namun jika kita telaah, perlakuan Ibnu Taimiyah terhadap permasalahan ini adalah jauh lebih komprehensif daripada Aquinas. Ibnu Taimiyah tidak mengambil dasar pemikirannya dari filsuf Yunani, tapi ia menemukan tentang hal tersebut di dalam riwayat-riwayat al-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan hal tersebut banyak sekali terdapat dalam literatur mengenai fikih Islam.
Menurut Ibnu Taimiyah, pasar yang ideal adalah pasar bebas dalam bingkai nilai dan moralitas Islam, yaitu pasar yang bersaing bebas, kompetitif, dan tidak terdistorsi antara permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah melarang intervensi pemerintah dalam pasar karena akan mengganggu equilibrium pasar, kecuali jika ada yang mendistorsinya seperti penimbunan. Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Hal tersebut bisa disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga akan naik. Sementara apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun akan turun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar dalam Islam itu yang pertama adalah ketersediaan barang atau supply. Nah, ketersediaan barang atau jasa dalam pasar akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga harga secara relatif senantiasa akan berada dalam keseimbangan. Dan sebaliknya, kelangkaan akan mendorong spekulasi yang bisa berakibat pada kenaikan harga. Kemudian yang kedua adalah rekayasa demand atau bai najasi. Nah, produsen menyuruh pihak lain memuji produknya atau menawar dengan harga tinggi, sehingga calon pembeli yang lain tertarik untuk membeli barang dagangannya. Najasi ini dilarang karena dapat menaikkan harga barang-barang yang dibutuhkan oleh para pembeli. Kemudian selanjutnya adalah rekayasa supply atau bai ihtikar. Nah, maksudnya adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar pada pasar-pasar supaya harganya naik. Dari Ma'mar bin Abdullah bin Fadlah katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak melakukan ihtikar kecuali orang-orang yang bersalah atau berdosa. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian adanya tahlaki al-rukban. Nah, praktek ini dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba di pasar. Rasulullah SAW melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Beliau memerintahkan agar barang-barang langsung dibawa ke pasar, sehingga menyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari harga yang sesuai dan alami. Kemudian terjadinya keadaan al-harsh atau pemboikotan. Distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam tentang koalisasi dan kolusi antara penjual di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal. Selanjutnya yang ketujuh adalah taksir atau penetapan harga. Nah, hal ini merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dengan arti fluktuasi harga atau turunnya harga itu adalah perbuatan Allah. Sesungguhnya saya ingin berjumpa dengannya dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang terakhir adalah larangan bai'i bad alal bad. Nah, praktek bisnis ini maksudnya adalah dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga oleh seseorang di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih melakukan dealing atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. C. Peran pasar dalam perekonomian. Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Islam tidak menghendaki adanya koalisi antara para penawar dan permintaan, tetapi tidak mengesampingkan kemungkinan adanya akumulasi dan konsentrasi produksi selama tidak ada cara yang tidak jujur digunakan dalam proses tersebut. Jika pasar mengakomodasi bentuk kebebasan di atas, berarti pasar sudah berperan sebagai instrumen struktur untuk pendistribusian income. Adapun peran pasar sebagai berikut. 1. Pasar berperan dalam distribusi barang dan jasa. Pasar berperan dalam efisiensi produksi dan pasar berperan dalam distribusi pendapatan.
D. Pengawasan pasar. Lebih dari itu, Islam juga menggariskan sebuah sistem pengawasan yang dapat dicanangkan dalam melanggengkan mekanisme dan struktur pasar. 1. Pengawasan internal. Pengawasan ini berlaku personal pada setiap diri pribadi muslim. Sistem pengawasan ini akan bergantung sepenuhnya kepada adanya pendidikan Islami dengan melandaskan nilai kepada rasa takut pada Allah untuk aktivitas perdagangan pasar. Individual lah yang penting dan bukan komunitas pasar secara keseluruhan ataupun bangsa secara umum. 2. Ada pengawasan eksternal. Ajaran Islam mengenalkan sistem hisbah yang berlaku sebagai institusi pengawas pasar. Seorang pengawas pasar mustahib dengan kekuatan materinya berlaku sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menghukum para pelaku pasar yang berlaku negatif. Para pengawasan pasar berfungsi sebagai salah satunya mengorganisir pasar, menjamin instrumen, melakukan pengawasan produk, mengupayakan agar informasi di pasar dapat terdistribusikan secara baik, dan menjamin tidak adanya praktik monopolistik para pelaku pasar dan mengupayakan agar praktik mediator tidak berlaku di pasar. Teori permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan per kapita, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa mendatang, distribusi pendapatan, dan usaha produsen meningkatkan penjualan. Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan, jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, harga faktor produksi, biaya produksi, teknologi produksi, jumlah pedagang atau penjual, tujuan perusahaan, dan kebijakan pemerintah. Kesimpulan, ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan. Tidak boleh ada subordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam, karena sulitnya ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara fair dan distorsi pasar sering terjadi, maka Islam membolehkan ada intervensi pasar oleh negara untuk mengembalikan agar pasar kembali normal. Dalam ekonomi Islam, harga ditentukan oleh kekuatan supply and demand. Jika terjadi distorsi pasar, maka pemerintah boleh intervensi pasar. Namun, ekonomi Islam menentang adanya intervensi pemerintah dengan peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.